Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan channel YouTube Suku Ketua Kabaena yang akan membahas tentang sejarah dan budaya, khususnya budaya yang ada pada suku Ketua Kabaena. Terlebih dahulu saya akan bacakan judul kita pada hari ini adalah sejarah lahirnya nama Sangiawita. Ada gunung di sana yang disebut Sangiawita. Itu adalah salah satu gunung yang tinggi di Sulawesi Tenggara. Yang juga pada akhirnya disebut juga Gunung Sabampululu. Jadi namanya gunung itu ada dua, yaitu Gunung Sangiawita dan Gunung Sabampululu. Nah, sekarang saya akan bacakan dulu catatan dari Laode Madu yang dituturkan pada tahun 1983 di Bau-Bau. Saya bacakan dulu ini untuk saya menemukan dari mana ini penamaan daripada Sangiawita. Berikut ini saya akan uraikan asal-muasal suku Ketua yang disebut Mokobaena dalam bahasa Buton. Suku Ketua adalah penyebaran manusia yang berasal dari rumpun Melayu. Mereka memasuki perairan Nusantara serta menyebar ke mana-mana. Sedangkan manusia yang mendiami Pulau Kabaena datang melalui perairan Bungku pesisir Pulau Sulawesi Tengah, selanjutnya memasuki Pulau Wauni serta menyebar sampai ke Pulau Kabaena dengan melalui perairan Buton. Kehidupan utamanya adalah sebagai pelaut dan bercocok tanam. Itulah sebabnya mereka berhasil menanam padi sehingga disebut Mokobaena dalam bahasa Buton dan Ketua dalam menyebutkan diri mereka. Jadi suku Ketua itu dalam bahasa Butonnya adalah Mokobaena. Jadi ada itu suku Ketua. Bahasa Buton itu Mokobaena namanya. Di sini sedikit saya uraikan tentang Sangiawita. Jadi sini saya uraikan tentang Sangiawita. Dalam kepercayaan mereka, Sangia atau yang disebut Sanghyang dalam bahasa kuno Sansekerta. Jadi Sangia ini adalah bahasa kuno Sansekerta yang berarti dia yang tak dapat dipikirkan, dia yang tak dapat dipahami, atau dia yang tak dapat dibayangkan. Atau dalam pengertiannya adalah suatu kekuatan gaib, sedangkan Wita bermakna suatu kekayaan yang abadi. Jadi Sangiawita berarti adalah suatu kekayaan yang bersumber dari alam yang abadi, yang tak dapat dibayangkan, baik berupa kekuatan gaib maupun berupa hasil bumi. Jadi terbukti sana tambang itu banyak. Adapun bahasa kuno Sansekerta adalah bahasa yang pada awalnya berkembang di Asia bagian selatan. Yang menyebar dan sampai pada rumpun Melayu. Jadi dari Asia Selatan menyebar sampai rumpun Melayu dan memasuki Nusantara melalui Selat Malaka dan menyebar di Nusantara. Sebagai bukti sejarah ditemukan adanya beberapa prasasti berbahasa Sansekerta, di antaranya prasasti kebun kopi di Muara Hilir, Bogor. Yang menarik dalam prasasti itu adalah adanya lukisan kaki gajah. Prasasti Tugu Kerajaan Tarumanegara. 3. Tugu Tukmas di lereng Gunung Merapi. 4. Prasasti Mulawarman pada Kerajaan Kutai, Kalimantan Timur, diperkirakan abad keempat. Dari Kerajaan Kutai berlanjut ke Pulau Sulawesi bagian utara dan berlanjut ke Sulawesi Tengah atau di daerah Bungku, yang pada akhirnya sampai di Pulau Kabaena, diperkirakan pada abad ke-5 sampai abad ke-6. Sebagai bukti yaitu pertama,
penamaan Gunung Sabampululu sebagai Gunung Sangyawita. Jadi dahulu namanya itu Sabampululu. Kemudian Sansekerta ini, rumpun Melayu ini yang datang dari Selat Malaka melalui Kutai, Sulawesi Utara, kemudian lewat Bungku masuk di Kabaena, maka merubahlah, menamakanlah gunung itu sebagai Gunung Sangyawita. Karena gunung itu keramat. Gunung itu keramat dan merupakan satu kekayaan yang abadi. Itulah sebabnya disebut Sangyawita. Ditemukannya lukisan. Nah, ini lagi. Penamaan Gunung Sabampululu sebagai Sangyawita. 2. Ini bukti bahwa ini rumpun Melayu yang dipengaruhi bahasa Sansekerta ada di Kabaena. Ditemukannya lukisan kaki gajah manusia pada batu di Gunung Humbuburo. Sebagaimana ditemukannya lukisan kaki gajah di Muara Hilir Bogor. Jadi begini, ini Gunung Sangyawita ini pertama namanya adalah Gunung Sabampululu. Sabampululu itu disebutkan oleh penduduk pribumi sana. Itu Sabampululu karena ada sejarahnya juga itu. Ada ceritanya bahwa di gunung itulah para makhluk-makhluk gaib tak kasat mata yang ada di Kabaena pada waktu itu, di sanalah mereka selalu bertemu. Dan ada satu tarian yang disebut Mululo katanya. Jadi Sabadong Polulo, makanya itu disebut Sabampululu. Pertama itu Sabampululu dulu sebelum jadi Sabampululu. Molulo dan Mopolulu itu beda. Jadi sini saya jelaskan bahwa ada lagi namanya yang satu yaitu Sabampululo. Berarti Sabadong Polulo, tempatnya mereka muncul para makhluk-makhluk gaib itu untuk ada tarian persahabatan di sana yang disebut Melulo. Itu namanya lagi. Kemudian ada lagi namanya yang disebut Sabampululu. Artinya Sabah Mopolulu. Itu lagi pengertiannya. Itu dalam bahasa suku Ketua Kabaena. Jadi kalau ada yang mengaku bahwa dia tahu sejarahnya itu suku Ketua Kabaena itu, kalau tidak tahu ceritanya itu tidak benar. Karena banyak yang mengaku bahwa tidak ada suku Ketua Kabaena. Ada buktinya, itu semua buktinya. Kemudian itu dikatakan Sabampululu berarti Sabampululu karena menurut cerita rakyat pada zaman dahulu gunung itu tidak terlalu tinggi. Dia setara dengan gunung-gunung yang lain. Tapi tiba-tiba dia menjulang lebih tinggi daripada gunung yang ada di sekitarnya. Sehingga itu dikatakan Sabampululu. Dia muncul mengejar katanya. Jadi gunung itu muncul mengejar sampai dia lebih tinggi. Itulah disebut Sabampululu. Mungkin sebenarnya itu hanya karena cerita rakyat. Kira-kira itu terjadi pergeseran lempengan bumi di bawah perut bumi sampai gunung itu tiba-tiba kelihatan lebih tinggi daripada gunung-gunung yang lain. Itulah sebabnya sehingga gunung itu disebut Gunung Sabampululu. Untuk sementara cukup ini dulu. Nanti kita akan sambung lagi dengan pembahasan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.